Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kembali saya Gefri Daud Gurau akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri. Kali ini mengambil judul Kapok Buang Hajat Sembarangan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe channel kita ini. Selamat mendengarkan. Karena hari ini hari Minggu, Untung dan Giman sama-sama libur bekerja. Mereka pergi ke hutan pinggiran kampung mereka untuk sekedar berekreasi lokal. Di sana mereka duduk di atas sebuah batu besar sambil menikmati cembedak hutan yang amat manis. Kebetulan di sana tumbuh sebatang cembedak hutan yang sudah besar sekali pohonnya. Dan buahnya sangat banyak dan manis-manis pula. Waduh, manis sekali buahnya, Man. Manis sih, manis dong. Tapi jangan banyak-banyak, nanti perutmu sakit, kata Giman sambil mencicipi buah cembedak hutan yang tampak kuning. Kalau sekedar 3 atau 4 buah, aku belum apa-apa. Terserahmu lah. Asik sekali mereka duduk di sana karena situasi di situ terang tanpa ada pohon-pohon yang melindungi angin yang berhembus. Sepertinya mereka berada di pinggiran pantai saja, karena angin sepoi-sepoi bebas saja meniup tubuh mereka. Tiba-tiba Untung memegang perutnya. Tuh kan, sudah kubilang, kata Giman pula. Kalau memang sudah sakit perut ya sudah. Jangan disalahin cembedak hutan ini, kata Untung mengeluarkan teleponnya dari dalam kantong dan meletakkan di atas batu tempat mereka duduk. Lalu Untung melangkah meninggalkan Giman dan pergi ke sebuah telaga kecil yang tak jauh dari tempat mereka. Telaga itu tidaklah bisa dianggap telaga benaran, karena luasnya hanya lebih kurang 2 meter persegi. Airnya pun hanya sebetis, tapi bening, sehingga kerikil yang berada di bawahnya tampak dengan jelas. Air telaga ini berasal dari sebuah mata air yang tak begitu besar. Mata air itu mengalir dari sebuah batu yang berada di samping telaga. Batu ini menyerupai bukit, tapi tidak pula terlalu tinggi. Namun mata air ini bisa mencukupi air di dalam telaga sehingga tidak pernah kering sepanjang tahun. Untung tiba-tiba saja mempelorotkan celananya hingga ke lutut, lalu melangkah masuk ke tengah-tengah telaga yang tidak begitu lebar. Dia pun menyelesaikan hajatnya. Giman yang melihat kelakuan Untung langsung saja membalikkan tubuhnya membelakangi Untung. Dia jengkel juga, karena biasanya setelah makan cembedak hutan, orang-orang selalu mencuci tangan dan mulut di telaga ini. Ada juga yang meminum airnya.
karena air telaga ini berasal dari air di dalam bukit batu, sehingga terasa dingin dan segar. Tapi Untung tidak mempedulikannya. Prut-prat, Untung bongkar mesin. Air telaga yang tadinya bening sekarang berubah total. Banyak sekali ampas-ampas kuning berserakan di tengah telaga itu. Maklumlah, telaga ini hanya 2 meter kali 2 meter. Dapatlah kita bayangkan bagaimana keadaannya sekarang apabila ada seseorang yang jongkok di tengahnya dan membuang hajat sepuas-puas perutnya hingga lega. Setelah merasa lega, Untung kembali memasang celananya. Lalu dia menyibak-nyibakkan ampas yang tadi dibuangnya ke dalam telaga, kemudian mencuci tangannya dan mengelap-elap mukanya dengan air telaga. Tiba-tiba Untung tampak terkejut karena dia merasa sesuatu terjadi pada dirinya. Agak pusing kepalanya saat itu. Untung melangkahkan kakinya untuk menaiki tebing telaga yang kira-kira tingginya hanya 2 jengkal saja. Tetapi ketika kakinya hampir naik ke atas tebing, tebing itu menjauh darinya. Dia melanjutkan langkahnya lagi. Tetap saja tebing itu tak bisa dicapainya. Untung terus melangkah. Beberapa kali dicobanya, tetapi dia gagal untuk mencapai tebing dari telaga yang hanya 2 meter persegi itu. Dia coba melompat. Tebing itu tetap saja tak bisa didapatkannya. Dicobanya berlari sekuat tenaga dan melompat untuk mencapai tebing telaga. Tebing itu tetap menjauh. Jaraknya tidak terlalu jauh, kira-kira semeter saja dari Untung. Tapi sebagaimanapun Untung berlari mengejar tebing telaga, tebing itu jaraknya dari kaki Untung tetap 1 meter. Untung ngos-ngosan, wajahnya pucat, timbul rasa takut di hatinya. Dia mencoba ke arah belakang. Langsung saja Untung melompat bagaikan buaya menangkap tebing yang berada di belakangnya. Untung terhempas di atas air yang berserabutan oleh kotorannya sendiri. Namun yang namanya telaga itu tetap menjaga jarak dari Untung. Dia merangkak-rangkak, melompat-lompat bagaikan anak-anak yang sedang bermain di kolam renang. Tetap jaraknya tak pernah bisa diperpendek oleh Untung. Untung nampak kalut. Dia menghambur sekuat tenaga. Ya, 1 meter. Tetap saja antara tangannya dengan telaga itu berjarak 1 meter. Untung berdiri dan berlari sekencang-kencangnya. Lalu dia melompat bagaikan buaya. Jaraknya tetap 1 meter. Untung berbalik ke arah kirinya, melompat tanpa pikir panjang. Yang penting baginya bisa keluar dari telaga ini saat ini. Namun tetap dia tidak bisa naik ke atas tebing. Jaraknya tetap saja 1 meter dari tebing. Air di dalam telaga itu tampak bergoncang karena Untung berlarian ke sana sini kalang kabut bagaikan banteng gila di dalam arena. Ya, Untung kalut. Giman yang tadi membelakangi Untung terkejut mendengar gedebak-gedebuk air dari dalam telaga. Dia memalingkan wajahnya memandang ke arah Untung yang berada di dalam telaga.
Giman melihat Untung sedang bermain-main saja di dalam air itu. "Hei, ngapain kau Tung? Kayak anak kecil saja," kata Giman menegur Untung yang melompat-lompat ke sana sini di dalam telaga. Giman tidak tahu apa yang dirasakan oleh Untung saat ini. Tetapi ketika Untung tidak memperhatikan apa yang diucapkan oleh Giman, Giman tidak ambil pusing. Kembali dia berkonsentrasi pada layar handphonenya. Entah apalah yang dikerjakannya. Sementara Untung makin kaget, sementara buang ya. Sementara sementara Untung makin kalut, melompat ke sana, melompat ke sini mengejar tebing. Tetap saja dia tidak bisa mendapatkan tebing. Akhirnya air telaga yang tadinya bening sekarang sudah keruh bagaikan habis diaduk-aduk oleh buaya darat. Untung lelah ngos-ngosan. Tapi Giman yang saat itu melihat Untung, timbullah niat usilnya. Tiba-tiba Giman mengambil gambar Untung yang sedang kalang kabut itu dengan handphonenya. Berputar-putar Giman di sekeliling telaga mengikuti arah wajah Untung. Tapi Giman belum tahu bahwa Untung sekarang sedang kalut. Malahan dia tertawa-tawa sambil merekam, bahkan memberi semangat kepada Untung. "Terus Tung, semangat Tung, semangat." Tapi tidak ada respon dari Untung. Hingga Giman capek sendiri menyoting Untung yang sedang bersilat-silat di dalam telaga itu. Dia melompat ke sana ke sini mengejar tebing, tapi tebing itu tetap saja tidak ia dapatkan. Akhirnya Giman betul-betul memperhatikan kondisi Untung ketika Untung terduduk lemas di tengah telaga. Alangkah terkejutnya Giman ketika dia memperhatikan mata Untung. Untung menatap ke depan tapi pandangannya kosong, wajahnya pucat. Giman hendak menggoyang-goyangkan bahu Untung, tapi karena dia melihat air telaga yang amat keruh, sementara ampas Untung bertaburan di sana sini, dia enggan untuk masuk ke dalam telaga tersebut. Karena itu dia mengambil sebuah ranting dan menyongkel-nyongkel pundak Untung. Namun Untung hanya diam saja. Berkali-kali Giman memanggil Untung, Untung tetap diam saja tanpa memberikan respon apa-apa. Akhirnya Giman ikut-ikutan kalut melihat kondisi Untung. Dia pergi ke batu tempat mereka duduk tadi. Diambilnya telepon Untung untuk mencari nomor kedua orang tua Untung, tapi tak ada. Akhirnya Giman menghubungi Rika, teman mereka. Kebetulan nomor Rika ada di telepon Untung. Rika ini adalah anak Ustadz Ibrahim. Karena itulah Giman memutuskan untuk menelepon Rika. Buru-buru dia menghubungi Rika dengan telepon milik Untung. "Ada apa, Tung?" terdengar jawaban Rika dari seberang sana. Kak, ini aku Giman, bapakmu ada." Kamu Man, ada apa?" "Tolong Kak, berikan telepon ini pada Ustadz," kata Giman kelabakan. Memangnya ada apa?" "Ya sudah cepat berikanlah, penting Kak, penting," kata Giman pula. "Ya sebentar ya." Tak lama kemudian terdengar suara Ustadz Ibrahim. "Assalamualaikum. Ada apa Man?"
Oh, waalaikumsalam Ustadz. Ustadz, tolong Ustadz ke sini Ustadz, ke pinggir kampung yang ada telaganya Ustadz. Ada paman. Eh, anu Ustadz, untung kesurupan di dalam telaga. Telaga yang mana man? Telaga yang dekat pohon cemedautan pinggiran kampung itu Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Baiklah, tunggu saja di sana man ya. Iya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Ustadz Ibrahim langsung menutup teleponnya. Setelah berbicara dengan Ustadz Ibrahim di telepon, Giman kembali kepada Untung yang berada di dalam telaga. Sekarang posisi Untung sedang terduduk lemas di dalam telaga. Baju dan celananya sudah basah dan kotor. Di kepalanya tampak ampasnya bertaburan, sungguh menjijikkan. Namun ya itulah perbuatannya sendiri. Giman sedih melihat keadaan Untung. Tapi ketika dia melihat Untung sesenggukan menangis, terisak-isak, terseduh-seduh, nyaris histeris, wajahnya pucat penuh rasa takut. Timbul lagi isengnya Giman. Diambilnya kembali teleponnya dan Giman sekali lagi menjadi kameramen. Mbak kameramen senior, Giman berputar-putar mengambil gambar Untung dari sisi kiri, kanan, dari belakang, dari depan. Tapi Untung tetap saja tidak ada memberikan respon kepada Giman, seolah-olah dia tidak melihat keberadaan Giman di sana. Giman ikutan sedih ketika melihat Untung menangis terseduh-seduh, terisak-isak. Tah apalah yang ditangiskan oleh Untung saat ini. Tak lama kemudian datanglah Ustadz Ibrahim bersama Rika. Namun sayang Agus ikut pula bersama mereka. Man, ngapain tuh bocah? Tiba-tiba Agus melompat dari motornya. Kerbau, itu man yang kuning-kuning di kepalanya apaan man? Itu ampasnya. Untung. Jangan diketawain, kata Ustadz Ibrahim mendekati Untung. Dia melototkan matanya pada Untung lalu memindahkan pandangannya pada Agus yang masih ternganga. Karena dia tidak menyangka kalau Ustadz Ibrahim akan melarangnya ketawa. Jangan diketawain, kata Ustadz Ibrahim kembali. Maaf Ustadz. tapi lucu Ustadz. Itu Ustadz di kepalanya Ustadz tengok. Ya sudah, kata Ustadz kembali. Sementara Rika yang sejak tadi hanya duduk di sepeda motornya turun dan mendekati Untung. Man, itu yang di kepalanya apaan sih man? Rika bertanya kepada Giman. Itu kotorannya. Hah? Kok bisa? Akhirnya Giman menceritakan semua yang terjadi di tempat ini sejak pertama mereka sampai di sini hingga akhirnya sampai Untung menjadi seperti ini kepada Rika, Ustadz Ibrahim dan Agus. Untung dari dulu ya begitu, asal nyemprot saja, kata Agus lagi. Ya sudah, jangan diomongin, doakan saja, mudah-mudahan dia bisa kita sembuhkan, kata Ustadz Ibrahim penuh kesabaran. Iya, Agus ini tak tahu kawannya sedang susah begitu masih saja ngoceh-ngoceh ngetawain. Sempat kamu yang begitu bagaimana?
Rika melotot kepada Agus. Agus hanya diam saja sambil mencubit pinggang Giman. Ya tentu saja gerakan mengejeklah yang dikeluarkan oleh Agus. Kemudian Ustadz Ibrahim mengeluarkan sebuah cangkir lalu menuangkan air minum kemasan ke dalam cangkir tersebut. Ustadz Ibrahim lalu membacakan doa-doa ke dalam cangkir yang telah berisi air. Setelah itu Ustadz Ibrahim menyiramkan air yang berada di dalam cangkir ke muka untung yang sedang termangu-mangu melotot dengan pandangan kosong. Kontan saja air secangkir yang disiramkan Ustadz Ibrahim dari pinggiran telaga ke muka untung membuat untung terkejut dan terguling ke dalam air telaga yang sudah sangat kotor oleh lumpur dan ampasnya sendiri. Wajahnya tenggelam sehingga untung kelagapan dan langsung berdiri termangu-mangu memandang penuh heran kepada orang-orang yang berada di sekeliling telaga. Ada apa ini? Ada apa ini? Untung bertanya kepada Giman. Aman, ada apa ini, Man? Aman, kok Ustadz Ibrahim, Rika dan Agus ada di sini? Kembali Untung melanjutkan pertanyaannya. Dah, tuh bersihkan dulu kepalamu, mukamu. Tengok, kotoranmu nempel di kepalamu. Untung memegang rambutnya, betul saja tangannya berubah warna menjadi kuning. Ih, jorok Untung. Ih, Rika langsung lari meninggalkan Untung menuju sepeda motornya. Tung buat cuci dulu Tung. Tuh kotoranmu penuh di wajahmu, bajumu, rambutmu. Memalukan. Agus terus saja tertawa meninggalkan Untung yang sedang termangu-mangu di tengah telaga. Dia tampak malu sekali, apalagi ketika melihat tangannya sudah berwarna kuning, baju dan celananya apalagi. Sudah Tung, cepat pulang cuci tubuhmu. Makanya Tung, lain kali kalau buang hajat itu jangan sembarangan. Syukur kamu bisa diselamatkan. Sempat kamu tidak bisa diselamatkan, tetap tolol seperti tadi terus. Bagaimana? Nah, cepat pulang, kata Ustadz Ibrahim kepada Untung penuh kebijaksanaan. Namun Untung tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ibrahim sepertinya. Makanya Giman langsung saja mengambil teleponnya dan memutar kembali semua rekaman yang diambilnya tadi saat Untung sedang melompat-lompat di dalam telaga. Akhirnya Untung tertawa nyengir kuda dan pergi nyelonong meninggalkan orang-orang yang sedang menjauh darinya karena takut terkibas oleh air yang berada di baju dan rambut Untung. Karena di sana banyak sekali kotoran Untung yang menempel. Dengan malu-malu Untung mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ibrahim dan ngacir. Tuh cepat mandi Tung. Lewat pinggir nyebur langsung di sungai Tung. Dicuci pakai tanah Tung. Agus tak tanggung-tanggung memberi semangat kepada Untung. Entah itu semangat, entah celotehan, makian, entah apalah namanya. Yang jelas sangat tidak enak untuk didengar. Sementara di lain sisi Rika tidak mau memandang sedikit pun pada Untung. Ya sudah, kita pulang saja, kata Ustadz Ibrahim. Ustadz, ini ada cempedak hutannya matang-matang Ustadz, kata Giman sambil memberikan sekantong plastik yang berisikan cempedak hutan yang sudah matang-matang kepada Rika.
Loh, untuk aku mana, Man? Agus bertanya. Tuh, ambil sendiri. Tamat. Oke sahabat, demikianlah cerita ini. Mudah-mudahan kita tidaklah termasuk orang-orang yang selalu buang hajat sembarangan. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Maafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.